Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 15 Agustus 2022. Renungan kita diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang beriman tentu percaya akan keberadaan hidup yang kekal. Setiap orang beriman juga mendambakan ikut menikmati hidup kekal itu. Tak terkecuali orang yang datang kepada Yesus dalam Injil hari ini ingin memperoleh hidup yang kekal. Ia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang itu menyebut Yesus sebagai guru. Dan seorang guru adalah orang bijaksana yang diyakini mengetahui cara atau jalan atau perbuatan-perbuatan untuk mendapatkan hidup abadi. Akan tetapi Yesus sedikit mengoreksi pertanyaan orang itu dengan memisahkan antara kualitas baik dan perbuatan-perbuatan untuk masuk ke hidup yang kekal. Hanya satu yang baik. Baik adalah karakter dari Allah sendiri. Dan Ia sendiri juga memberi tuntunan atau hukum agar seseorang dapat masuk ke dalam hidup yang kekal. Secara gamblang, Yesus mengatakan perintah atau tuntunan Allah yang harus dituruti untuk mencapai hidup yang kekal, yakni jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah dan ibu, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jika seseorang melakukan semuanya itu, maka orang itu akan masuk ke dalam hidup. Orang yang bertanya kepada Yesus itu rupanya adalah orang yang taat beragama. Ia sudah melaksanakan semua perintah Allah. Tetapi mungkin belum cukup. Melaksanakan perintah Allah itu sudah dia lakukan sejak kecil. Ada hal yang lebih penting lagi. Ia ingin menjadi sempurna. Yesus mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kesempurnaan adalah dengan mengikuti Yesus secara total, tidak terikat dengan harta milik dunia ini. Rupanya hal itu sangat sulit. Orang muda itu pergi dengan sedih karena tidak mampu melakukannya.
Dengan identitas yang diungkapkan di akhir kisah, bahwa orang itu masih muda, terdapat ironi. Orang muda sebagai simbol dari harapan masa depan gagal untuk dapat menjadi sempurna karena keterikatan akan sesuatu. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dinamika pembicaraan Yesus dengan orang muda itu sangat menarik dan sekaligus juga memberi pemahaman bahwa mengikuti Yesus secara sempurna tidaklah mudah. Ada berbagai kendala yang membuat niat baik tidak kesampaian. Salah satunya adalah soal keterikatan, entah itu dengan pribadi tertentu, kebiasaan tertentu, karakter tertentu, atau dengan harta milik tertentu. Karena keterikatan itu, akhirnya kita hanya mampu sampai pada tingkat tertentu dalam mengikuti Yesus, tidak bisa sampai pada situasi yang maksimal. Saudara-saudari, saya teringat akan satu film dokumenter tentang Paus Fransiskus ketika beliau baru-baru terpilih menjadi paus dan memilih nama Fransiskus. Dikisahkan dalam film pendek itu bahwa paus memilih nama Fransiskus karena pilihan santo besar tersebut untuk hidup sederhana, tidak terikat dengan kenyamanan duniawi, terutama soal harta duniawi. Ada ungkapan paus yang cukup mengejutkan bagi saya. Beliau berkata kira-kira demikian: ketika gereja lebih banyak memikirkan tentang uang, maka Yesus tidak ada di sana. Bagi paus, kekayaan sejati ditemukan dalam relasi dengan Yesus. Dalam satu kesempatan tertentu, Bapak Paus juga mengatakan, Injil mengajarkan kita untuk tidak menaruh kepercayaan pada materi dan uang, tetapi pada kekayaan sejati, yakni relasi kita dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita memang seperti dikatakan oleh Santo Paulus, miskin, tetapi mampu memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak memiliki apapun, dan sebaliknya memiliki segalanya. Marilah dalam hidup kita selalu bernyanyi, Yesus, Engkaulah andalanku, Engkaulah andalanku sepanjang hidupku. Yesuslah pembawa kehendak Allah, dan dengan mengikuti Dia, kiranya kita akan dihantar kepada kesempurnaan sejati. Iuvante Deo Vincimus. Amin.